Selamat malam Mitra TV, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam dialog bisnis malam hari ini, Rabu 5 Agustus 2015 bersama saya Oni Parama. Dan Mitra TV malam hari ini kita akan berbincang mengenai bisnis yang sangat menarik. Dan tema kita adalah bincang bisnis strategi kaya dari lembaga keuangan, properti, dan lelang. Kalau kita lihat memang dewasa ini bekerja tujuannya memang mencari uang ataupun profit dari keuntungan. Namun ketika kita harus menjadi seorang pebisnis yang ulet, yang cerdas, dan juga smart, membutuhkan berbagai macam tahapan-tahapan di mana kita bisa mengikutinya melalui berbagai macam seminar ataupun sekolah-sekolah bisnis atau usaha. Dan di sini biasanya orang menjadi kaya itu dengan usaha di bidang keuangan. Nah, tentu saja timbul pertanyaan di benak Anda, bagaimanakah cara mereka bisa menjadi kaya dengan bisnis di lembaga keuangan yang notabene mempunyai resiko yang sangat tinggi atau high risk. Dan malam hari ini kita akan perbincangkan dengan Bapak Wagianto Angkasa Wijaya SE. Beliau ini adalah praktisi bisnis yang mempunyai cabang di berbagai kota besar di Indonesia, peraih penghargaan Man of Woman of the Year tahun 2012, kemudian peraih penghargaan dari Eksklusif dan Entrepreneur 2014, Ketua KSU Artajaya, owner Sekolah Pramugari di Fasi, dan juga owner PT Amarta Sejahtera sebagai seorang developer juga. Dan ini dia, selamat malam Pak Wagianto. Malam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik selalu. Baik selalu, luar biasa pastinya. Iya. Ya. Dan seperti yang kita perbincangkan tadi depan, tema kita mengenai bisnis strategi kaya. Nah ini nih Pak. Oke. Dan di lembaga keuangan, properti ataupun lelang. Nah, ya. Bisa dijelaskan lebih dulu seperti apakah dari garis besar tema yang akan kita angkat malam hari ini? Jadi begini. Setiap pembisnis ya itu tentunya butuh namanya sirkulasi keuangan. Betul sekali. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman saya dulu ya. Ketika saya mulai membangun bisnis tahun 2006, pada waktu itu saya belum memiliki sebuah lembaga keuangan. Ternyata ketika terjadi kesulitan secara finansial, tidak ada yang membackup, akhirnya dua usaha saya tahun 2006 tutup. Saya mulai lagi bangkit tahun 2007, saya mendirikan lembaga keuangan namanya KSU Artajaya bersama teman-teman. Dari situlah saya menemukan sebuah formula bisnis yang luar biasa. Akhirnya dari satu usaha itu sekarang bisa mengembang ke beberapa usaha yang lain. Betul. Tahun 2008 saya mendirikan Sekolah Pramugari di Fas. Ya. Ternyata Pak begini, ya. Banyak pengusaha di Indonesia itu rata-rata kesulitannya kalau tanya pengen usaha, iya. Betul. Tapi kendalanya apa? Pasti dia ngeluh rata-rata tidak punya modal. Utang ke bank belum tentu di ACC. Ya, kadang kendala jaminan dan lain sebagainya. Pada waktu itu akhirnya saya menemukan sebuah formula ketika saya sudah memiliki lembaga keuangan, ternyata dengan lembaga keuangan ini yang membackup bisnis-bisnis saya. Jadi ketika kita kekurangan uang, kita ada yang membackup. Kemudian setelah usaha kita yang lain berkembang, dulu kas ya. Jadi ketika saya sudah membuka beberapa usaha properti, kemudian sekolah pramugari, kemudian saya membuka juga usaha lembaga pendidikan bahasa Inggris. Modal awal dulu saya dapatkan dari lembaga keuangan. Ya, jadi saya pinjam dari KSU Artajaya. Kemudian setelah usaha itu berkembang, ternyata Pak, namanya bisnis itu ketika kadang kekurangan modal, kadang kelebihan modal. Kebanyakan kalau kelebihan modal biasanya saya simpan di bank umum. Itu dulu, ya. Ya manfaatnya kalau di bank umum paling kita dapat bentuk deposito ataupun rekening ya bunganya nggak seberapa. Tetapi Pak, ternyata Pak, ketika kas saya besar, misal ada pendaftaran di Fas ini ya, kas terkumpul kan sekian M. Sekarang tidak saya simpan di bank umum. Sekarang saya simpan sendiri di lembaga keuangan saya sendiri. Manfaatnya apa? Selain kita juga dapat jasa atau bunga, ya. Dan uang ketika saya simpan di lembaga keuangan kita, Pak, itu bisa diputar lagi oleh lembaga keuangan yang profitnya nanti kita juga akan ikut menikmati lagi. Jadi double keuntungan. Jadi ketika kita kekurangan modal ada yang mensupport, ketika kelebihan modal juga ada yang membantu untuk menampung. Sehingga ketika kita lihat, Pak, banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia, saya ngomong yang besar misal, Sudono Salim atau Salim Group, dia pendiri BCA.
Siapa yang nggak kenal beliau? Usahanya sangat banyak sekali. Tetapi dia masih mengelola namanya lembaga keuangan berbentuk bank BCA. Bapak Khoirul Tanjung, usahanya sudah seabrek sekali. Tetapi dia juga berminat mendirikan sebuah lembaga keuangan. Tujuannya untuk apa? Sama, untuk membackup sirkulasi keuangannya dia, Pak. Terus kalau saya rasakan manfaat yang lain, Pak, selain untuk membackup usaha-usaha kita, yang kedua, itu bisa kita gunakan untuk menangkap peluang. Orang mengatakan cash is king, uang adalah raja. Saya setuju itu, ya. Karena apa? Contoh nih, ada sebuah momentum beberapa bulan yang lalu, Pak, saya sering dapat mobil-mobil murah, ya. Bukan dari lelang bank, bukan dari teman-teman yang mungkin mencalonkan yang tidak jadi, Pak, DPR dan lain sebagainya. Ada juga misal contoh seperti ini, ada teman yang lagi butuh uang ngomong ke saya, Mas, ini saya punya rumah senilai 1 M, tapi saya butuh jual cepat, ini saya jual 700 juta. Bedanya Pak, ketika kita tidak punya fresh money, Pak, tidak punya uang, paling kita cuma ngomong seperti ini, iya Pak, sebenarnya murah, tapi coba ya, karena saya belum bisa beli, tak informasikan ke teman-teman saya. Artinya peluang itu kita lempar, tidak bisa kita tangkap. Tapi kalau kita punya fresh money, ketika ada sebuah peluang seperti itu, ya udah kita ngomong aja, Pak, kayaknya kalau masalah rumah saya cocok, tapi untuk harga kayaknya kalau segitu saya belum cocok. Kalau boleh, betul sekali. Karena kita punya uang, Pak. Kalau diperbolehkan, saya berani dengan harga misal 600 juta. Kalau oke, besok kita ke notaris, ketika dicek semuanya clear, besok saya bayar cash. Orang kalau lagi butuh duit, Pak, banyak sekali yang mau menerima tawaran kita. Dan itu saya sering mengalami. Kemudian selain bisa untuk nangkap peluang, yang ketiga yang sekarang saya rasakan, Pak, dengan adanya lembaga keuangan ini, ya, saya mempunyai peluang-peluang juga yang banyak. Contoh, ya, saya gunakan selain saya juga membangun sebuah perumahan, kemudian ruko, Pak, atau developer, saya sering juga menangkap peluang-peluang dari developer lain. Ya, kan banyak itu iklan yang seperti ini. Contoh sederhana aja, ketika kita punya duit, yang peluang sehari-hari terjadi di depan mata. Di Solo juga saya yakin banyak. Ya. Di Solo iklan-iklan sebuah perumahan pasti banyak yang berbunyi seperti ini. Harga perdana, misal dijual dengan harga 250 juta, 6 bulan lagi naik menjadi 275 juta. Artinya apa? Harga perdana jauh lebih murah, ya. Ketika saya menemukan iklan-iklan seperti itu, saya datang ke developernya, kemudian saya ngomong, Pak, saya tertarik untuk beli rumah Bapak. Kemudian saya nanti kepingin beli, misal saya ngomong aja, Pak, saya pengen beli 5 langsung. Ketika saya ngomong beli 5 langsung, otomatis harganya pasti lebih murah lagi. Kemudian poin yang kedua saya ngomong lagi, Pak, saya nanti belinya dengan cara cash. Biar di depan, Pak. Otomatis developer harganya pasti lebih murah lagi, Pak. Kemudian setelah itu saya bayarnya cash dengan cara cash keras, bukan cash bertahap. Jadi saya langsung misal 5, langsung bayar cash di depan. Cuman syaratnya, Pak, saya cuman ngomong ke dia, harga saya press misal dari harga 250, misal per unitnya saya bayar 200 juta. Ternyata dengan tawaran seperti itu banyak orang yang mau. Kemudian itu saya bawa notaris, IJB gantung, tidak perlu dibalik nama ke saya karena menghindari pajak 2 kali. Saya cuma ngomong ke developernya, 6 bulan lagi rumah harus jadi. Saya beli 1 unit dengan harga 200 juta, saya cukup diem ngamati, Pak. Saya tidak perlu repot-repot ngurusi bangun, ngurusi perizinan dan lain sebagainya. Saya tinggal menikmati passive income. Artinya Pak, 6 bulan lagi harga itu kan sudah menjadi 275. Betul. Saya jual aja lah, cepet, nggak usah ngomong 275. Saya jual 250 juta. 25 juta lebih murah dibanding yang lain. Pasti logikanya, Pak, yang sering saya alami, pasti lebih cepat penjualannya. Atau saya ngomong 1 unitnya saya sudah untung 50 juta. Kalau kali 5 sudah 250 juta. Nah, ini adalah contoh-contoh real yang sering kita hadapi di dunia bisnis dan sehari-hari juga kita sering melihat peluang itu. Cuman tidak banyak orang yang bisa menangkap. Nah, ini salah satu bentuk kelebihan-kelebihan ketika kita punya sirkulasi keuangan sendiri, Pak. Iya, saya mengatakan ini keuangan tadi, lelang juga properti, ya. Properti, betul sekali. Ya. Dan itu kalau kita tadi melihat memang sangat dibutuhkan modal, ya Pak, yang namanya modal. Tadi Pak Anto mengatakan modalnya pertama dari lembaga keuangan itu tadi, di Artajaya. Kemudian untuk orang awam nih Pak, yang belum mengetahui betul bagaimana cara berbisnis melalui properti ataupun lelang ataupun lembaga keuangan yang notabene mereka merasa itu adalah
high risk atau risiko tinggi ketika berbisnis dengan lembaga-lembaga seperti itu. Nah, kemudian cara nih Pak untuk mendapatkan modal dengan miliaran tanpa mempergunakan agunan dan juga dalam proses survei dan sebagainya itu seperti apa nih Pak? Iya, jadi begini, kendala itu saya alami ketika dulu saya baru merintis usaha ya. Jadi yang namanya pengusaha baru, saya nggak mau muluk-muluk ya, namanya pengusaha baru, belum dikenal bank, ngomong mau pinjam miliaran di bank pasti juga kendala. Itu saya alami. Tetapi di tengah perjalanan saya menemukan sebuah cara-cara Pak, formula-formula, karena apa? Modal itu bukan hanya di bank. Ya. Modal itu sumbernya banyak sekali. Bedanya apa? Ya. Bedanya kalau saya mengembangkan bisnis misal properti atau dunia pendidikan, ya, saya tidak bisa mengumpulkan atau bahasanya membuka namanya program simpanan. Tetapi beda ketika kita mempunyai sebuah lembaga keuangan. Ya. Di situ nanti ada sebuah cara yang akan saya bahas ya di seminar saya nanti, saya bongkar semua. Bagaimana teman-teman walaupun itu pemula, belum pernah mempunyai sebuah bisnis, kemudian ada yang ngomong, Pak, saya tidak punya modal yang... Mereka, karena begini, saya melihat ya, ketika teman-teman ingin mendirikan sebuah namanya, judulnya dia sudah lembaga keuangan. Betul. Ya, bisa berbentuk koperasi ataupun BPR. Di mindset mereka, pasti modalnya miliar. Ya, betul, ya. Itu dia. Saya mengasih beberapa solusi. Bagi teman-teman yang modalnya besar, oke, silahkan langsung mendirikan BPR. Besok kita tunjukkan cara-cara juga. Tapi bagi yang bermodal kecil, bagaimana? Ya, mereka bisa mengumpulkan dengan beberapa teman, artinya membentuk sebuah dengan bentuk koperasi dulu. Setelah dari koperasi, besok modalnya sudah besar, bisa diubah menjadi KBPR. Setelah besar lagi bisa ubah menjadi BPR. Tahap-tahapnya saya tunjukkan semuanya. Dan apa modalnya harus besar? Tidak, ya. Saya punya alumni, ya, itu masih mahasiswa. Dulu ketika ikut seminar saya pun dia ngomong, Pak, saya tidak punya modal yang besar, punya saya niat. Saya katakan, itu jauh lebih bagus, ya. Pada waktu hanya bermodalkan 18 juta, Pak, ya. Dia patungan dengan beberapa teman kuliahnya, dia akhirnya terbentuk sebuah koperasi. Tidak ada sebuah kantor yang bagus karena memang modalnya dulu masih kecil. Tapi saya salut, setelah 1 tahun Pak, dari modal 18 juta sudah menjadi 1,2 M. Selama 1 tahun. 1 tahun itu ya? 1 tahun, ya. Setelah saya ketemu dengan dia, ternyata memang skillnya, kemauannya dia itu yang membuat itu jauh lebih berkembang. Nah, besok saya tunjukkan juga bagi teman-teman yang modalnya kecil, nggak usah takut, ya. Saya juga mendirikan juga bukan latar belakang orang kaya, besar, ya? Betul sekali. Karena ketika saya memulai dari lembaga keuangan ini, saya jatuh dulu, ya, dari 2 bisnis saya sebelumnya, jadi bisa dikatakan modal sudah benar-benar habis. Saya memulai, saya masih ingat sekali, saya memulai mendirikan lembaga keuangan ini dulu modalnya hanya 20 juta. Ya. Nah, dari modal kecil ini besok kita sharingkan dengan teman-teman yang pengen belajar seminarnya, bagaimana mengelola dari kecil ini bisa jadi lompatan jadi miliar dalam waktu yang relatif singkat. Oke, menarik sekali Pak Anto. Dan Mitra TV, Anda besok juga bisa mengikuti acara seminar yang diadakan di Hotel Aston pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 5 sore, hanya dengan bayar tiket Rp100.000. Dan caranya sangat mudah. Anda tinggal SMS ke nomor 0856 4242 7777 dengan cara mengetik daftar, hashtag nama Anda, kemudian hashtag Solo. Atau tiket bisa Anda dapatkan di Gramedia Slamet Riyadi Solo. Dan ini kabar bagus juga untuk Anda pemilik kartu kredit dari berbagai macam bank manapun. Untuk Platinum, maka diskon sebesar 50% atau hanya membayar Rp50.000 saja. Dialog Bisnis segera kembali.